ampun Alyot, kemana aja sih tuh anak? Dari jam 6 tadi loh kita nunggu sampai jam 8 sekarang. Capek nih tangan imut gue. Lama-lama ku cukur tuh ya bulu keteknya. Lama bener anjir. Ini mah sampai karatan pun dia belum datang. Untung gue baik. Sabar ya Ti, namanya juga Alia, bukan Alia namanya kalau nggak telat. Seramu lah. Grace, coba kamu telepon Alia. Siapa tahu dia ngangkat ya kan? Iya anjay, coba telepon dulu cuy. Siapa tahu dia nggak sekolah. Capek-capek kita nunggu sini. Wah, gue di sini anjir. Capek anjir. Nggak ada orang dari tadi. Nah, panjang umur. Ini nih bocahnya. Kemana aja lu Yod dari tadi? Sorry guys, tadi gue nggak mau pesan ojek. Oh ya udah yuk kita masuk. Nanti keburu ada Bu Vivi. Gaskan. Pintu di sebelahnya Tia. Itu rambutnya nyangkut di sini. Nah kan, gue cukur tuh juga rambut. Untung Bu Vivi belum masuk. Kalau Bu Vivi udah masuk, matilah kita. Takutnya. Raih bikin takut aja. Kan gue jadi takut buat dateng telat lagi. Des, kata ibu semalam di grup, hari ini kita ada murid baru ya kan? Kalau nggak salah, iya sih Al. Ya. Kenapa Al? Ada masalah ya? Enggak kok, aku cuman aku seneng kok, aku cuman seneng. Tapi bohong. Kalau ada masalah bilang ya. Iya kok, aku pasti bilang kok kalau ada masalah. Murid baru itu pintar gak sih? Aku takutnya gantiin posisi aku. Oke anak-anak, seperti yang ibu bilang semalam di grup, hari ini kita kedatangan murid baru ya anak-anak. Kalian harap jaga sikap kalian, jangan dibully ya anak-anak. Ayo sini masuk nak. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku murid baru, namanya Meza Nindya. Kalian boleh panggil aku Meza atau Anindya. Segitu saja perkenalan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo nak tanya. Meza, apa alasan kamu pindah ke sini? Itu ya. Iya. Aku kesini karena ikut ayahku. Ikut ayahku. Ada kerjaan di sini. Jadi aku juga ikut ke sini dan aku juga pindah ke sini. Nah, itu alasan aku pindah ke sini. Oke Meza, kamu boleh duduk di bangku kosong ya. Coba anak angkat tangan yang dekatnya ada bangku kosong. Saya Bu, di depan saya ada bangku kosong. Mungkin Meza bisa duduk di situ Bu. Nah Meza, kamu duduk di depan Ale ya. Nama kamu Alia kan? Soalnya tadi ibu ada bilang kita boleh kenalan kan? Iya boleh. Namaku Meza. Nama kamu tadi Alia kan? Iya. Kamu gak usah takut sama aku gak gigit kok. Ya udah, aku ngadep depan dulu ya. Gue harus bilang apa ke mama nanti. Gue gak mau kayak dulu lagi. Kenapa gue harus dapet 89? Gue trauma dengan nilai-nilai yang kecil. Sebenarnya kalau nilai gue kecil sih gak apa-apa. Tapi mama gue
Apa bisa menerimanya? Gak mungkin. Mama sendiri yang bilang kalau aku harus dapat 95 setiap hari. Kalau dulu sih aku pasti bisa. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu aku bisa apa enggak. Siapa sih itu anjir? Ganggu banget. Gak tahu apa ya orang lagi tidur. Tuh kan ya, anak kelas gua yang terpintar itu. Kok lu nangis? Gak biasanya loh gue lihat lu nangis. Ada masalah ya? Kamu boleh cerita ke aku kok. Ayo cerita, gue gak bakal ajak cerita lu kok. Gue janji dah, jangan diem kayak gini. Gak baik tau gak buat anak cewek. Mending lo cerita aja sama gue. Lu siapa? Tuh uban-uban itu kah? Mending lu gak usah denger cerita gua dah. Pasti lu gak bakal percaya. Cerita gua tuh aneh. Pasti lu gak bakal percaya. Kata siapa? Gue bakalan percaya kok. Janji ya, beneran. Awas lo ngejer. Iya. Jadi selama ini sebenarnya gue tuh seneng pas dapet nilai besar. Karena gue di rumah tuh kalau nggak dapet nilai besar gue bakalan dimarahi habis-habisan sampai dipukul juga. Makanya kalau gue dapet nilai kecil gue selalu nangis di sini. Karena kalau gue pulang gue takut gue bakalan dimarahi habis-habisan. Makanya gue trauma sama nilai-nilai yang kecil. Bukan karena nggak suka, tapi gue takut. It's okay, gue paham kok.